Jangan baper, jangan tarik ke diri Anda. Dia berbicara kepada orang Yahudi. Ya, terus kami kata di situ Yesus termasuk nggak? Mana ada kami? Yang disebut di sini kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Terus Kami menyembah apa yang kami kenal. Jangan kamu framing, jangan kamu tarik kepada dirimu. Kami di situ, Yesus. Ya, kami di situ termasuk Yesus nggak? Dengerin dulu biar saya makanya nggak tertib. Tertib dong Bang Jumadi, kamu tertib ya biar saya jelaskan. Ini giliran saya menjelaskan. Nah emang kata siapa saya? Kan kamu yang minta ditanyain. Ya, kamu sebenarnya sudah masuk ke ranah Kristen, tapi kamu Islam. Tapi perasaan kamu jangan kamu sangkut pautkan dengan Injil yang kamu baca tadi. Kenapa? Karena kamu bisa jadi pengacau di Injil. Oh gitu. Jadi kalian aja yang bisa obok-obok Al-Quran kayak tadi kata si Petro gitu ya? Saya tidak obok-obok. Jangan kau samakan saya dengan orang Yahudi. Jangan kau samakan aku dengan Petrus. Saya tidak obok-obok Al-Quranmu. Iya derita lu. Siapa suruh kamu naik ke sini? Lawang tadi orang bahas Al-Quran. Kamu katakan Yesus tidak menghambakan diri. Aku kasih data, kamu nangis. Gak ada yang nangis. Loh, ini Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di sini Yesus dan murid-muridnya. Hai, kamu itu menyembah kepada hamba Tuhan. Matius 12 nomor 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Satu-satu coy. Lah kan kita cuma satu-satu ini. Kok takut kali kau? Lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasih. Hambaku di sini siapa ini? Bang Suma? Atau Yesus? Izin menjawab. Matius 12 nomor 18. Kawan. Kisah para pewarta 3 nomor 26. Dan bagimulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa hambanya di sini? Udah, mending kabur. Mending kabur daripada sepertinya. Silakan naik lagi Bang Zuma. Bentar ya. Silakan naik lagi Bang Zuma. Tadi mana tuh yang Otan sok ngegas tapi caranya kan biadab tuh orang. Mana Kristennya tadi tuh mana tuh? Sorry. Kalau Petro itu hampir tiap hari japri saya. Ya, bahas terjemahan Al-Quran. Tapi saya tidak pernah hiraukan karena saya tidak pernah menganggapnya sehat. Si Petro Bang Jumadi, halo, kasih dong kesempatan kepada saya biar saya jelaskan. Iya, silakan. Yesus mengaku dirinya adalah hamba Allah. Pengarang kitab Anda juga mengatakan Yesus itu adalah hamba Allah. Allah juga mengatakan Yesus itu adalah hambanya. Anda kemudian tampil mengatakan Yesus bukan hamba siapa-siapa. Silakan Anda pertanggungjawabkan dalil Anda, silakan. 1. Yesus bukan hamba siapa-siapa. 2. Yesus tidak kenal Allah. 3. Yesus pun tidak suka sama kamu cara berbicaranya dengan Yesus ya. Saya yang kenal Yesus, saya yang murid Yesus, tentu saya yang tahu siapa Yesus. Anda hanya narasi kosong. Mimpi lo. Sejak kapan lu jadi muridnya Yesus? Bukan urusanmu. Kamu jangan dasar. Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Yesus sunat. Anda? Iya, saya mengikuti Yesus. Saya ngikut Yesus. Sekarang Anda ikut Yesus enggak?
Saya ikut Yesus. Yesus disunat, Anda? Yesus disunat, Anda? Yesus tidak mengajarkan kita untuk disunat. Oh, siapa bilang? Ini dia nih. Yesus mengatakan, dengarkan. Lukas 16 nomor 17, Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dari hukum Taurat dihilangkan. Apa maksud Yesus? Oke, dengar. Imamat 11 nomor 7. Saya menjawab? Jangan makan babi. Boleh saya menjawab? Kejadian 17 nomor 7. Boleh Nomor saya 14. menjawab? Oke. Kasih dong orang Ya, menjawab. jadi kalian bukan pengikut, kalian adalah pentuhan. Paham? Silakan. Bukan kamu yang memutuskan. Inilah yang bikin ribut teori. Oh, Yesus yang memutuskan, bukan saya. Yesus. Bukan kamu. Yang Yesus, diusir kamu nanti di Matius 7 siapa? Yesus itu menggenapi hukum Taurat karena manusia. Itu. Jadi kalau menggenapi itu menghapuskan gitu. Manusia tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Kata siapa? Sebentar Bang Ronald, biar saya dulu Kata dengan Bang siapa? Mulai lagi. Tuhan sendiri, Saudara Ronald, Tuhan sendiri di dalam Ulangan 30 nomor 11 mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar. Puji Tuhan lah kamu. Bang Zuma, kepental. Tolonglah jangan memframing dan mengacak-ngacak Alkitab. Dia tidak paham dengan Alkitab. Saya yang paham, Bang Ronald yang paham. Kalau dia Kristen, Bang Ronald Kristen. Alkitab itu tidak gini, Pak, kami itu nggak pernah menafsirkan. Bentar, kayaknya Bang Zuma tuh ada yang laporin lagi. Kayaknya Bang Zuma tiba-tiba hilang itu. Itu dia suka-sukanya memframing Yesus. Itu nggak benar yang dikatakannya itu. Dia dusta itu. Coba memframingnya di mana, Pak? Coba jelaskan framingnya di mana. Di framingnya begini. Ada. Yesus itu hamba Allah. Dengarin saya. Yesus itu hamba Allah. Jaringannya, Dek. Yesus bukan hamba Allah. Jangan maksa. Begini Pak, siapa Tito? Tadi yang ngebahas itu si Petru itu Al-Nisa 172. Al-Nisa itu di Al-Quran, Pak. Ya kita menjawab bahwa di situ hamba Al-Masih itu. Yang salahnya saya sudah jawab, Pak. Yesus itu bukan hamba Allah. Yesus bukan hamba siapa-siapa. Oke, mengerti? Kalau Yesus bukan hamba Allah, Yesus sebagai apa? Jangan korelasikan Anissa dengan Yesus. Mengerti anak kamu? Allah. Sebentar Bang Ronald Nenggolan. Sebentar. Jangan korelasikan Yesus dengan Anissa. Jangan korelasikan Yesus dengan Al-Quran. Yesus tidak kenal Al-Quran. Ya mungkin, Pak. Yesus kenal Kristen nggak? Yesus kenal perjanjian baru nggak? Yesus tidak mau tahu Kristen. Yesus yang mengajarkan perjanjian Yesus baru. tidak mau tahu Kristen. Yesus yang membawa perjanjian muridnya baru. Petro. Karena orang nggak cukup satu semuanya ini itu orang. framingmu Bang Jumadi, kamu Sakit, tidak tahu apa-apa tentang bocor Yesus. halus kalian ini. Dibawa oleh Musa, perjanjian kalau baru. Kalau kamu kalah, kamu oleh bilang Yesus. orang inilah, orang kamu fitnah, kamu hina, itu nggak bagus begitu Bang Jumadi. Nggak usah memframing. Begitu Bang Jumadi. Biarkan orang dulu ngomong. Jangan kamu terus ambil mimbar ini, jangan monopoli. Yesus tidak pernah menghambakan dengan siapa. Saya jelaskan kepada kamu, Allah itu Tuhan kamu, bukan Tuhan kami. Tidak ada hubungan Allah dengan Al-Quran, biar kamu tahu. Terus kenapa Yesus kitabmu bertaburan kata Allah di dalamnya? Kenapa? Salah terjemahan. Oh, salah terjemahan. Berarti kitab lembagamu itu tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan karena ada kesalahan di dalamnya. Ya, itu. Hei kawan, kasihan kali ini agama. Biar saya dulu Bang Ronald, biar saya dulu. Dari tadi Abang sudah. Saya dulu. Itulah kalian ini. Langsung memframing salah sini. Udah saya bilang, Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tapi semua kamu framing. Itulah sok tahu kamu itu. Loh, yang mengatakan kitabnya salah kan kamu. Loh, saya bilang salah terjemahan, bukan
salah, idiot. Nah, yang sebenarnya di situ apa? Kalau terjemahannya benar, di situ apa gitu. tertulis? Kalau di dalam bahasa Inggris, in the first time was God, and the God is the Word. Jadi nggak ada di situ Allah. Jadi apa harusnya di situ apa? Tuhan. Oh Tuhan. Ya, Oh. Yesus itu Tuhan. Oh Tuhan. Jangan sok pintar kamu. Berarti benar apa yang diterangkan di dalam kitabmu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan gitu. Yesus itu Tuhan. Loh, tapi kenapa dikatakan hamba? Kenapa dikatakan hamba di kitabmu? Di mana tertulis? Matius 12 nomor 18. Apa? Matius 12 nomor 18. Bacakan. Mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Bacakan. Oke, saya ajarin ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Oke, Terus? hambaku di sini siapa? Teruskan dulu. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Hambaku di sini siapa? Hambaku di sini siapa oknumnya? Yesus. Yesus. Berarti Yesus adalah hamba Tuhan, hamba Tuhan. bukan hamba Allah. Oke. Jadi Ketawa. ya nggak apa-apa. Yang penting Yesus itu hamba Tuhan. Kamu tidak tahu Yesus itu hamba Tuhan. Kenapa jadi hamba Tuhan dan disebut hamba Tuhan? Kamu tidak tahu, kawan. EGP yang jelas yang kau tuhankan itu adalah hamba Tuhan. Jadi kamu menyembah hamba Tuhan. Ya. Makanya Yesus di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23 akan mengusir kamu dan mengatakan kamu adalah pembuat kejahatan. Karena kamu menyembah Yesus. Kamu hanya pintar membaca, semua bisa membaca, kawan. Dan tidak seperti itu. Dan saya tidak takut dengan framing-framing. Kamu menjadi Kristen itu karena Bible. Itulah kamu tahu, itu fitnah. Bibelmu Kamu itu tahu yang mengatakan orang yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Tidak boleh Baca membaca Matius 7 nomor tidak boleh 21 mengartikan sampai secara nomor literally, kawan. 23. Itulah kesesatanmu. Saya Gitu. tidak mendengar dusta, dari dulu pun saya tidak dengar dusta. Kamu tidak. Loh Kamu kok tidak jadi pernah saya baca yang buku. sesat? Dengarin dulu. Kamu tidak Tadi pernah kamu mendengar- mengatakan Yesus bukan dengarin hamba dulu. Tuhan. Saya Ini kasih bukan data, saya. ternyata Bagaimana Yesus pikiran hamba saya? Tuhan. Kamu pernah nggak membaca iblis itu pendusta? Jadi Itu ya yang pendusta itu ya yang mengingkari kalau Yesus itu hamba Tuhan. Pendusta itu yang memasuki ranah Alkitab orang. Kamu. Loh, kitabmu itu masuk ke ranah kitabnya Yahudi. Justru kitabmu itu yang masuk ke dalam ranah kitabku. Namanya kitabmu Alkitab. Di situ ada kata rasul, ada kata nabi, ada kata malaikat, ada kata iman, ada kata ayat, ada kata syafaat, ada kata mukjizat, apalagi ada kata Allah. Kamu Jelaskan punya kepada kitab saya itu yang tahun nyerobot berapa ada masuk Islam. kitabnya Bang Jumadi. orang. Kamu Bang nggak Jumadi. sadar toh. Bang Jumadi, jelaskan kepada saya tahun berapa ada Islam. Jelaskan kepada saya tahun berapa ada Islam. Tahun-tahun jadi tahun-tahun Islam Nabi, itu tahun-tahun- sejak ada Nabi Adam, Islam itu sudah ada di dunia. Itu nggak penting, Bang Tito. Itu nggak Nah, penting. Kristen itu kapan datang Kristen? Siapa yang ngajarin Kristen itu? It's not about the Christian. Siapa yang ngajarin? I'm talking to you about the Siapa Christ. yang mengajarin bahwa perintah Tuhan itu adalah kutukan, adalah sampah? Kawan, Agama siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Agama mana? kamu tidak menghadapi orang seperti yang biasa, kawan. Saya itu beda. Saya tidak membawa Kristen. Itulah ketololan kamu. Saya tidak membawa Kristen. Kitabmu itu yang mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah.
Itulah ketololanmu. Saya bukan pengikut. Kok jadi saya yang tolol? Kitabmu yang mengatakan kalau Torah itu adalah sampah. Kok saya yang jadi tolol? Dengarin ya, saya balaskan kamu ya. Siapa yang berbicara Taurat? Saya tidak berbicara Taurat. Saya tidak pengikut Taurat. Makanya saya bilang kamu tolol. Lah, kan tadi kamu mengatakan saya masuk ke ranah kitabmu. Saya katakan agamamu yang masuk ke ranah kitabnya agama Yahudi. Sampai-sampai ngambil terjemahan kitabnya orang, kamu jilid di kitabmu, lalu kamu namai perjanjian lama. Sejak kapan kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian yang lama? Dan siapa yang menamai kitabnya orang lain dengan perjanjian lama? Siapa? Pak, siapa? Siapa? Loh, dengerin dulu saya, Pak. Saya mau jelasin. Bapak asik-asik. Saya selalu mendengarkan, tapi yang saya dengarkan itu tidak ada kebenaran. Itu kan menurut kesimpulanmu. Terserah saja. Tetapi Anda tidak boleh memframing bahwa Yesus itu hamba Allah. Saya tidak mau. Oke? Jangan framing lagi. Jangan keluarkan lagi. Tapi kalau Yesus hamba Tuhan, benar kan? Benar, karena dia melakukan perintah Tuhan. Oke, berarti tidak salah saya mengatakan kamu adalah penyembah hamba Tuhan. Izin menjelaskan. Itu juga ketololan kamu, bukan begitu. Yang tolol siapa? Di situ yang menyembah manusia, kok saya yang dibilang tolol? Siapa yang menyembah manusia? Siapa yang menyembah manusia? Lah, Yesus itu manusia atau bukan? Lain enggolan, tunggu sebentar Lai. Tenang saja, nyantai saja. Oke, tenang saja Lai. Apa? Kenapa Bang Jumadi? Yesus itu manusia atau bukan? Bukan. Lah, Yesus Itu yang kau sembah itu manusia kan? Bukan, Tuhan. Loh kok bukan? Berarti manusia melahirkan Tuhan. Itulah framing udah saya katakan tidak. Kamu jangan Kok jadi saya yang framing? Izin kamu menjelaskan. bertanya, Dinda, Yesus itu Dinda, dengarin. Bang Ronald dengar. Kamu Bang, katakan Bang. Yesus itu dengarin. Yesus Bang, itu Tuhan Saya atau keluar manusia? dulu, Saya Dad. jawab. Suara saya double dek. Dubbing. Saya keluar, Oke, habis siap, itu Bang, naikin siap, lagi Bang. ya. Siap bang. Oke bang. Ini Tito nih knalpot racing juga nih rupanya. Iya, nggak apa-apa kalau bukan manusia terus Tuhan begitu ya. Nah sekarang begini, Maria itu siapa, Pak Tito? Maria itu umat Tuhan. Jangan, saya kan nanya ke Pak Tito, jangan dulu Pak Ronald. Karena dia yang bilang Yesus itu bukan manusia, ya Pak Tito kan. Oh iya. Bunda Maria ini siapa, Pak Tito? Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Itu mute itu. Kalau Bunda Maria ini manusia melahirkan Tuhan, benar apa kata Bang Juma dong kalau gitu. Cek. Lanjut Bang Juma. Ya baik. Suara saya ada dek. Ada bang. Silakan bang. Tapi di koma saya tidak Ada, Bang, nampak kan? suaranya. Ya? Oh. Oke. Ada suaranya. Ada masuk. Kalau saudara mengatakan Yesus itu bukan manusia, berarti Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia dilahirkan manusia, maka Tuhanmu punya saudara, namanya Yakobus. Tuhanmu punya kakek, Tuhanmu punya ponaan, Tuhanmu punya emak. Oke? Maka wajar ketika Yesus mengatakan kamu penjahat, pembuat kejahatan. Kenapa? Manusia kau anggap Tuhan, Tuhan kau anggap manusia, kebalik-balik. Makanya dikatakan enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Anda belum sadar juga? Izin menjawab. Belum sadar? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi itu. izin menjawab ya. Tadi Bang Suma katakan Yesus Tuhan itu punya ibu, punya saudara.
ada tertulis di Alkitab, waktu Yesus sedang berkhotbah, itu ibu dan saudara-saudaranya mau bertemu dengan Yesus. Dikasih tahu oleh jemaatnya